Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Arat Sound. Hari ini kita akan memasak lagi salah satu resep Nusantara, yaitu opor ayam kuning. Opor ini rasanya enak banget teman-teman, gurihnya mantul banget. Ini bisa dijadikan salah satu menu harian kita, atau bisa juga dijadikan menu untuk hari raya, untuk lebaran, atau untuk momen-momen penting lainnya. Penasaran gimana cara buatnya? Langsung aja, yuk kita bikin sama-sama. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 3 butir kemiri, kemudian 12 siung bawang merah, di mana 7 siungnya kita haluskan dan 5 siungnya akan kita iris. Kemudian 5 siung bawang putih, 3 cm kunyit, kemudian 5 cm lengkuas, 3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, dan 2 batang serai. Untuk bahan keringnya di sini ada 1/4 bagian biji pala yang sudah diparut dengan parutan keju, 4 butir cengkeh, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 3 buah bunga lawang. Di sini bunga lawangnya sudah terpisah ya mahkotanya teman-teman ya. Ini sebenarnya ini ada 3 bunga lawang. Kemudian untuk bahan yang lainnya di sini ada 750 gram ayam potong yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian 200 ml santan dari 1 bungkus santan instan, untuk mereknya bebas. Kemudian 20 gram gula merah. Untuk detail resepnya ada di deskripsi ya teman-teman. Langkah pertama, kita haluskan bumbu-bumbunya. Kita masukkan 3 butir kemiri, 7 siung bawang merah yang sudah diiris-iris, kemudian 5 siung bawang putih yang juga sudah diiris-iris, dan kunyit yang juga sudah diiris seperti ini teman-teman. Kita haluskan dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita siapkan wajan, kita masukkan 2 sendok makan margarin. Jika teman-teman ingin menggunakan minyak goreng juga tidak apa-apa. Kita masukkan 2 sendok margarin, kemudian kita panaskan sampai meleleh. Jika sudah panas, kita tumis 5 siung bawang merah yang kita iris-iris tadi. Setelah agak layu, kita masukkan bumbu halusnya. Kita aduk rata. Kemudian kita masukkan laos atau lengkuas dan serai yang sudah digeprek. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita masukkan 3 lembar daun salam dan 4 lembar daun jeruk. Daun jeruknya bisa disobek-sobek ya teman-teman, supaya wanginya nanti keluar. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu kita masukkan bahan-bahan keringnya. Kita masukkan bahan-bahan keringnya, kemudian kita campurkan dengan bahan-bahan yang sudah digongso tadi. Kita aduk rata dan kita masak lagi, kita tumis lagi sampai benar-benar matang. Jika sudah matang bumbunya, bisa kita masukkan ayamnya satu persatu.
Kemudian kita aduk rata supaya ayamnya semua terbaluri oleh bumbu. Seperti ini, dan kita masak sampai bumbunya meresap dan warna daging ayamnya sedikit pucat. Setelah itu baru kita masukkan air sebanyak 500 ml. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai bumbu-bumbunya tercampur dengan airnya ya teman-teman, dan kita masak sampai ayamnya setengah matang. Kemudian masukkan setengah sendok makan garam atau sesuai selera. Masukkan juga 20 gram gula merah yang sudah diiris-iris dan 200 ml santan instan. Di sini sengaja kita buat opor ayamnya yang tidak terlalu kental ya teman-teman, supaya rasanya tidak enek. Karena kalau lebaran itu banyak menu yang lainnya yang komposisinya juga santan, jadi untuk opor ini kita sengaja bikin yang agak encer supaya tidak enak jika kita makan dengan campuran makanan yang lainnya. Kita aduk rata. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa. Tapi di sini sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan kaldu bubuk atau penyedap rasa juga tidak apa-apa. Kemudian kita aduk sampai rata dan kita masak sampai opornya matang. Jangan lupa teman-teman sambil terus diaduk ya, karena santan ini bisa pecah kalau tidak diaduk. Jadi selama memasak diusahakan ini untuk terus diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Dan ini dia, opor ayam kuning spesialnya sudah matang. Dari tampilannya teman-teman kita lihat sangat menggoda sekali ya. Ini enak sekali, membuat kita sangat berselera untuk makan. Rasanya ini enak banget, gurih dari santannya, kemudian dari bumbunya dan juga dari ayamnya itu menyatu banget dalam satu gigitan. Ini cocok banget dijadikan menu lebaran ya teman-teman, atau menu harian, atau untuk hari-hari spesial kita. Ini beneran enak sekali. Teman-teman wajib coba ini. Ini rasanya sangat spesial. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Aratsun. Hari ini kita mau membuat lagi satu resep Nusantara yang wajib ada di meja makan ketika hari raya, lebaran, atau momen penting kita, yaitu sambal goreng kentang ati pete. Rasanya ini mantul banget teman-teman, sangat lezat, pedesnya, gurihnya, asinnya lumer jadi satu di mulut. Pokoknya enak banget. Teman-teman wajib coba ini, karena cara buatnya juga mudah sekali. Penasaran gimana cara bikinnya? Langsung aja, yuk kita bikin sama-sama. Pertama kita siapkan bahan-bahannya, yaitu 130 gram bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 batang serai, 5 butir kemiri yang sudah disangrai, 2 cm jahe, 2 cm kunyit, 4 cm lengkuas,
3 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, dan 150 gram cabai merah keriting. Untuk pedasnya sesuai selera ya teman-teman, bisa diganti dengan cabai merah besar atau ditambah cabai rawit atau dibuang bijinya untuk yang tidak suka pedas. Untuk bahan yang lainnya, ada 1 kg kentang yang sudah dikupas dan dipotong dadu dan sudah bersih. Untuk ukurannya bebas aja ya teman-teman. Kemudian 300 gram ati ampela, ini ada 4 buah kurang lebih isinya, yang sudah dipotong-potong dadu juga dan sudah dicuci bersih. Kemudian 4 papan petai yang nanti ini akan dipotong menjadi 2. Untuk resep lengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman. Pertama di sini saya potong-potong kasar beberapa bumbu yang harus dihaluskan, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, dan cabai merah keriting. Ini teman-teman ya. Kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita iris tadi ke dalam blender untuk kita haluskan. Di sini saya pakai blender aja teman-teman ya, biar cepat. Kalau mau diulek pakai ulekan juga boleh. Kita masukkan bahannya satu persatu. Bisa juga ditambah air ya teman-teman. Nah seperti ini siap kita haluskan. Dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah di blender. Kemudian kita panaskan air sampai mendidih. Kemudian kita masukkan 4 lembar daun jeruk. Di sini kita akan merebus ati ampelanya ya teman-teman. Kita rebus ati ampela sampai matang. Kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih dan matang seperti ini kita bisa angkat. Bisa kita matikan kompornya. Kemudian kita siapkan wajan. Kita masukkan minyak sayur atau minyak goreng secukupnya. Di sini kita akan menggoreng bahan-bahannya ya. Kemudian kita hidupkan kompor. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah panas, kita goreng kentang yang sudah kita iris dadu tadi. Kita masukkan secukupnya kentang ke dalam minyak goreng. Kita ratakan. Kita goreng sampai matang. Sesekali diaduk ya teman-teman, supaya matangnya merata antara yang bawah dengan yang bagian atas. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini, sudah matang, ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Seperti ini, kita goreng kentang berikutnya, lakukan sampai semua kentang habis digoreng. Setelah semua kentang selesai digoreng,
Sekarang kita goreng ati ampela yang sudah kita rebus tadi. Kita goreng kira-kira sampai setengah kering ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau sudah setengah kering, agak kering seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita goreng bahan-bahan masih pakai minyak yang tadi ya teman-teman, cuman di sini sudah saya kurangi. Kita goreng bumbu halusnya. Kita aduk sampai rata. Goreng di api sedang saja ya teman-teman. Kita masak sebentar, kemudian kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek, serai yang sudah digeprek, kemudian juga 3 lembar daun salam. Kita aduk rata, kita masak lagi. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap. Ini opsional saja ya. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini juga bisa di skip. Kemudian setengah sendok makan garam. Ini juga sesuai selera. Dan 1 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk lagi sampai rata. Kita masak lagi bumbunya sampai benar-benar matang. Sampai harumnya keluar dan bumbunya sampai mengeluarkan minyak. Nah ini bumbunya sudah matang teman-teman, dia sudah agak menggumpal dan mengeluarkan minyak. Kemudian kita tambahkan 150 ml air matang, karena untuk proses mendidihkan bumbu ini sepertinya tidak butuh waktu yang lama ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai rata. Kita biarkan mendidih sebentar saja. Kemudian kita masukkan kentang goreng. Ati ampela yang juga sudah digoreng. Kita aduk rata. Kita masak sebentar saja karena di sini bumbunya juga sudah kental ya teman-teman. Berikutnya kita masukkan petai yang sudah kita potong menjadi 2. Kita aduk rata lagi. Dan kita masak sampai airnya menyusut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah rata dan airnya sudah mulai banyak menyusut. Ini sudah matang. Dan ini siap kita pindahkan ke dalam wadah. Jangan lupa dicek rasa ya teman-teman di setiap akhir stepnya. Dan tara, ini dia sambal goreng kentang ati pete kita sudah matang. Dari tampilannya begitu menggugah selera, ini lezat banget teman-teman, rasanya mantul sekali. Ini kalau dimakan dengan nasi yang hangat, luar biasa, enak banget. Rasa pedas, asin, gurih, manisnya itu balance banget di mulut loh teman-teman. Teman-teman wajib coba ini karena rasanya yang luar biasa. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Arat Sound. Hari ini kita mau masak rendang.
Ini rendang daging sapi khas Padang. Untuk rasa nggak usah diragukan lagi, paling mantul sedunia. Dagingnya empuk banget, anti gagal. Teman-teman tinggal ikuti step-stepnya, insya Allah berhasil. Kalau gitu langsung aja yuk kita bikin sama-sama. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada 5 butir kemiri, 1 ruas jahe dan 2 batang serai. Ini mau kita iris-iris dulu. Nah ini hasilnya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Dan ini hasilnya. Berikutnya ada 50 gram bawang putih. Ini diiris juga. Terus kita masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian dihaluskan. Dan ini hasilnya. Dan kita siapkan 150 gram bawang merah. Kita iris-iris juga. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan kita haluskan. Dan ini hasilnya. Siapkan juga 200 gram cabai. Di sini saya campur cabai merah besar dan cabai merah keriting supaya nggak begitu pedas. Kalau teman-teman pingin pedas bisa disesuaikan aja ya. Ini kita iris-iris. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian dihaluskan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini ada 100 gram kelapa parut basah yang sudah disangrai, tapi maaf untuk proses sangrainya tidak direcord. Caranya tinggal sangrai kelapa parut ke dalam wajan tanpa minyak. Panaskan dengan api sedang dengan terus diaduk-aduk sampai warnanya kuning kecoklatan. Siapkan ulekan. Masukkan kelapa sangrainya. Kemudian ulek kelapa sangrainya sampai halus dan sedikit mengeluarkan minyak. Kalau teman-teman mau di blender atau ditumbuk bisa juga ya. Dan ini hasilnya. Sepertinya sudah cukup ya, sudah halus dan sedikit berminyak. Resep lengkapnya ada di deskripsi ya. Next, kita siapkan wajan. Kita masukkan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita panaskan. Jika sudah panas, masukkan bawang merah yang sudah di blender tadi. Kita aduk-aduk, kita gongso atau kita tumis sebentar. Berikutnya masukkan bawang putih halus. Aduk-aduk lagi. Kemudian masukkan jahe, kemiri, dan serai yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk lagi sebentar. Setelah itu masukkan cabai merah halusnya. Kemudian aduk-aduk.
Tambahkan 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, ini kita sobek-sobek sedikit, 2 lembar daun kunyit, ini kita bikin simpul. Kemudian aduk-aduk lagi. Berikutnya masukkan bahan-bahan keringnya. Ini ada setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kayu manis bubuk, 3 butir kapulaga yang sudah ditumbuk, 1 sendok teh jinten bubuk, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Ini kita masukkan. Kemudian aduk-aduk lagi. Kita gongso bumbunya sampai matang, sampai harum dan sedikit mengeluarkan minyak. Jika sudah, kita masukkan 1 kg daging sapi yang sudah dicuci bersih. Untuk potongan daging sapinya jangan terlalu tipis ya, supaya tidak hancur ketika dimasak, karena ini akan kita masak dalam waktu beberapa jam. Aduk-aduk daging sapinya sampai rata, terlumuri dengan bumbu-bumbunya. Kita masak sebentar. Setelah itu masukkan 1,25 ml santan. Ini dari 2 bungkus santan instan, ditambahkan air sampai volumenya 1,25 ml. Masukkan dulu sebagian, kemudian aduk-aduk sampai rata. Masukkan lagi sisa santan yang tadi sampai habis. Kemudian aduk-aduk. Kita masak rendangnya sampai matang dan airnya menyusut banyak. Jangan lupa untuk sesekali diaduk-aduk ya. Jika airnya kira-kira sudah menyusut sebagian, tambahkan 1/4 bagian biji pala. Ini kita parut dengan parutan keju. Atau kalau mau ditumbuk halus juga bisa ya. Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan garam dapur dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini opsional. Dan aduk-aduk sampai rata. Terakhir kita masukkan kelapa sangrai yang kita haluskan tadi. Kemudian aduk-aduk dan kita masak lagi.
Nah ini teman-teman rendangnya sudah jadi, kira-kira segini ya untuk kuahnya. Ini sudah dimasak selama 3 jam. Kalau kuahnya mau dibuat lebih susut lagi atau dibuat agak kering juga bisa. Dan itu rasanya lebih mantul lagi. Jangan lupa cek rasa di akhir prosesnya. Dan bisa kita matikan api kompornya. Nah ini dia rendang daging sapi khas Padang sudah jadi. Ini rasanya sangat enak, mantul, padang banget. Untuk pedasnya sedang aja, dagingnya juga empuk, nggak ada yang alot karena sudah dimasak lama ya. Sajian ini luar biasa banget, bisa untuk menu harian keluarga, menu hari raya, atau menu hari-hari istimewa lainnya, atau jadi salah satu sajian utama di rumah makan atau restoran sebagai ide jualan offline, atau bisa juga sebagai ide jualan online. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Arat Sound. Di video kali ini saya mau buat ayam panggang madu teflon yang enak banget rasanya, lezat, gurih, manisnya pas, pokoknya cocok banget buat temen nasi. Selain bisa untuk lauk sehari-hari keluarga tercinta, ayam panggang madu ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan warung atau rumah makan, baik yang offline atau yang online. Selain itu, buat bunda yang belum punya panggangan, resep ini juga memberikan kemudahan memanggang ayam, yaitu dengan menggunakan teflon. Buatnya mudah banget, semua pasti bisa. Kalau gitu, langsung aja yuk kita bikin sama-sama. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 1 kg ayam, ini bagiannya random aja ya teman-teman, sedapatnya di pasar. Kemudian 5 lembar daun jeruk, 8 siung bawang putih, 13 siung bawang merah, 3 cm ruas jahe, 5 cm lengkuas, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan 3 lembar daun salam. Selain itu juga ada 6 sendok makan kecap manis, 70 gram gula merah yang sudah disisir, 2 saset madu, 1 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh ketumbar bubuk, dan secukupnya asam jawa. Pertama kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahenya. Ini akan diiris-iris dulu, kemudian kita haluskan menggunakan blender. Jika teman-teman mau dihaluskan pakai ulekan juga bisa ya. Dan ini hasilnya. Selanjutnya siapkan panci bersih dan beri secukupnya minyak goreng. Kemudian ini dipanaskan. Jika sudah panas, masukkan bumbu halusnya. Kemudian diaduk-aduk dan ini akan kita tumis. Masukkan juga lada bubuk dan ketumbar bubuknya. Aduk-aduk lagi dan ini ditumis. Berikutnya masukkan serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian kita tumis sampai harum. Selanjutnya masukkan ayamnya satu per satu. Dan tumis sebentar ayamnya sampai bumbunya meresap. Kemudian masukkan sekitar 400 ml air. Ini kita masak sebentar, kita aduk-aduk sampai mendidih. Berikutnya masukkan gula merah, kecap manis, 1 sendok teh garam halus,
1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian aduk-aduk sampai rata bumbunya. Ini akan kita masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, bisa kita tambahkan 8 sendok makan air asam jawa. Masukkan juga madunya. Kemudian aduk rata. Ini kita masak lagi sampai kuahnya menyusut dan sedikit mengental. Nah, ini sudah matang ayamnya ya teman-teman. Karena kuahnya masih banyak, ini ayamnya akan kita angkat semua ya. Dan kita masak lagi kuahnya sampai menyusut dan agak kental. Kemudian siapkan teflon dan beri secukupnya margarin. Panaskan margarin sampai meleleh semua. Jika sudah, masukkan ayamnya satu persatu. Kemudian olesi permukaan ayam dengan kuah ayam yang kita masak tadi secara merata. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya tidak gosong. Dan bagian yang dibalik tadi kita olesi lagi dengan kuah ayamnya. Olesi sampai rata dan panggang lagi sampai ayamnya benar-benar matang. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Ini bisa kita angkat dan sisihkan. Dan tada, ini hasilnya, ayam panggang madu teflonnya sudah jadi. Ini enak banget teman-teman rasanya ya. Gurih, lezat, manisnya pas, rasa bumbunya itu beneran meresap sampai bagian dalam daging ayamnya, bukan cuman permukaannya aja ya. Jadi log makan ini sangat digemari oleh anak-anak dan bisa ngabisin nasi anget loh teman-teman. Resep ini juga bisa jadi ide jualan buat teman-teman yang mau jualan rice bowl atau nasi kotak ya. Dan untuk harga jual bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing, total modal dan keuntungan yang teman-teman inginkan. Nah, ini dia resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.